Kita masih belajar di tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup dan tumbuhan sahabatku. Bagaimana sudah tahu manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Ya, terus bagaimana jadinya jika di bumi ini tidak ada tumbuhan? Tentu makhluk hidup yang lain akan ikut mati dan punah. Supaya tumbuhan tetap ada dan hidup, akan selalu melakukan perkembangbiakan demi kelestarian jenisnya. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1 generatif atau secara kawin, 2 vegetatif secara tak kawin. Perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Baik tumbuhan ataupun hewan dapat mengalami perkembangbiakan secara generatif ini. Perkembangbiakan secara generatif ditandai dengan adanya pembuahan. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif bisa terjadi secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dimulai atau diawali dari bunga. Ayo kita cari tahu apa itu bagian-bagian dari bunga. Mari kita pelajari bagian-bagian pada bunga. Yang pertama, yang berwarna ungu disebut mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga dan pemikat bagi serangga, yaitu kupu-kupu, lebah, dan membantu dalam proses penyerbukan. Kemudian ada benang sari. Benang sari terdiri dari kepala sari yang berfungsi sebagai sel kelamin jantan pada tumbuhan. Kemudian kepala putik adalah tempat melekat dan masuknya serbuk sari dan juga merupakan sebagai alat kelamin betina. Tangkai putik merupakan penyangga kepala putik agar tetap pada posisi yang mudah menerima serbuk sari. Kemudian kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan pelindung dan menutup bunga yang masih kuncup, sehingga bunga terlindung dari paparan luar. Bakal biji fungsinya sebagai tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang dan menjadi bakal buah. Dasar bunga. Dasar bunga ini tempat bertumbuhnya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan penopang sekaligus penghubung antara ranting dengan bunga. Demikian, itu adalah bagian-bagian daripada bunga. Untuk selanjutnya, bagaimanakah proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Proses yang pertama adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kedua,
Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Yang ketiga, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang biak menjadi lembaga, lembaga berkembang biak menjadi bakal biji berkembang biak menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Selanjutnya, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan sebagainya. Banyak contoh yang lain yang kalian bisa cari di lingkungan sekitar kalian. Bagaimana? Paham? Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Bagaimana proses penyerbukan atau pembuahan tumbuhan secara generatif.